kita bakal ada tour itu ke Treasure Bay. Buat teman-teman dari seluruh Indonesia, delegasi-delegasi yang bakal hadir itu kita bawa. Halo Sobat Visip, perkenalkan saya Rido Simanjuntak, selaku Ketua HMHI Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional, dan saya sebagai host di sini, dan ada samping saya dia sebagai Ketua Pelaksana Hubungan Nasional Mahasiswa seluruh Indonesia. Mungkin kita bisa perkenalan dengan kakak ini. Halo Kak. Halo Sobat Visip, perkenalkan nama saya Bitaloka. Di sini saya mahasiswa semester akhir dan juga selaku diamanahkan menjadi Ketua Pelaksana Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia yang ke-35 di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kalau boleh tahu nih Kak, pertemuan ini udah sejauh mana sih persiapannya Kak? Oke, jadi kali ini ya Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional itu bakal ada event besar nih. Di tahun ini tuh kita bakal ada event Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional yang akan dilaksanakan di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini tuh awal mulanya itu di Universitas Udayana. Waktu itu mahasiswa HI seluruh Indonesia di akhir tahun November tahun lalu itu ada pertemuan. Nah, di pertemuan itu kita melakukan bidding dan mendapatkan amanah menjadi tuan rumah selanjutnya di tahun ini. Jadi di HMH ini bakal ada kesibukan yang sangat amat riuh lah di November tahun ini untuk persiapan Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional. Nah, di Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional ini apa sih yang mau kita bawa nih sebagai mahasiswa dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di tahun ini tuh mahasiswa HI kita itu mau buat sebuah game changer yang baru, yang unik di pertemuan ini, supaya kedepannya itu FKM atau Forum Komunitas Mahasiswa Hubungan Internasional, wadah dari mahasiswa HI seluruh Indonesia yang menjadi ciri khas bagi mahasiswa HI seluruh Indonesia itu ada namanya kemajuan kedepannya. Jadi ada event-event atau nanti ada kegiatan yang bakal menunjang secara akademis baik itu formal maupun informal bagi mahasiswa HI. Jadi pada kali ini tuh kita ada 5 agenda wajib, itu ada sidang forum, terus ada namanya diplomatic course, terus ada namanya joint statement forum, terus kita ada agenda international proceeding, ini agenda baru bagi kita, terus kita ada policy paper. Nah, policy paper juga agenda baru nih di PNM kali ini. Nah, di sini kita mahasiswa HI itu berdialog atau berargumentasi dengan perspektif HI. Nah, mahasiswa itu bakal sekitar 120 mahasiswa HI dari berbagai universitas. Mereka mewakilkan dari universitasnya masing-masing. Itu bakal hadir di Umrah. Jadi bakal seru banget kegiatannya karena bakal seluruh mahasiswa tuh bakal hadir di sini mewakilkan universitasnya masing-masing untuk kegiatan PNM kali ini, Dok. Nah, jadi di PNM ini tuh kita tuh bakal ngebahas mengenai peran pemuda, keterlibatannya aktif dalam membahas isu-isu yang ada di Indonesia dan juga kelautannya. Nah, nih identik mahasiswa Umrah itu kan maritimnya, jadi kita bahas mengenai kelautannya yang ada di Indonesia. Nah, cuman kita tuh ngambil tema besarnya itu melihat dari presidensi ASEAN kemarin, maka kita lebih condong kepada ASEAN. Yang kita bahas juga mengenai seputar ASEAN. Pada kegiatan ini tuh nanti insya Allah bakal hadir Ibu Carolina Tinangon. Ibu Carolina Tinangon ini adalah sekretaris dari Direktorat Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri. Ini bakal hadir untuk menjadi chairs atau menjadi juri untuk policy paper. Jadi nanti teman-teman policy paper itu bakal melaksanakan lomba membuat
paper. Nah, papernya ini temanya mengenai 3 pilar ASEAN. 3 pilar ASEAN itu kan pertama ada ngebahas isu tentang keamanan, terus ngebahas isu tentang politik dan juga ekonomi. Nah, di situ nanti Ibu Carolina bakal juga memberikan materi mengenai pembahasan paper. Bagaimana sih membuat paper, mahasiswa itu bisa buat paper yang baik dan benar. Nah, Ibu Carolina juga akan memberikan ilmunya di situ, memberikan wawasannya. Nah, terus juga di sini ini kan kegiatan kita udah besar nih, ada 5 sub kegiatan yang bakal dilaksanakan selama 2 hari nih kan. Nah, terus kita juga bakal ada international conference nih. International conference ini kita bakal ada tamu dari kedutaan Jepang. Jadi kedutaan Jepang, Bapak Dubesnya, insya Allah bakal mengisi materi. Selain Bapak kedutaan Jepang juga kita sedang melobi dari kedutaan Malaysia dan kedutaan-kedutaan lainnya supaya nanti pada saat international proceeding Bapak ini akan memberikan materi mengenai isu-isu strategis yang ada di ASEAN maupun yang ada di Kepulauan Riau. Nah, banyak nih yang nggak tahu dong, padahal Kepulauan Riau ini isu sentral HI-nya tuh banyak loh yang dibahas mengenai Laut Natuna Utara, itu kan sering banget tuh yang dibahas mengenai daerah situ. Terus juga mengenai pembahasannya itu pasti nggak jauh-jauh dari illegal fishing ya kan, terus human trafficking, isu-isu hot yang ada di Indonesia maupun di dunia ini ada loh di Kepulauan Riau, padahal daerahnya tuh deket loh, apalagi kita langsung berbatasan langsung tuh sama Singapura ya kan, Malaysia. Nah, ini kan harusnya lebih menonjol pembahasan ini. Mungkin udah banyak Kak ceritanya ya. Saya mau nanya nih Kak, kenapa sih umrah kampus, kita bilang lah kampus kecil di daerah Sumatera bisa jadi terpilih sebagai pertemuan nasional seluruh Indonesia? Apa saja sih yang Kakak buat untuk bisa menjadi tuan rumah? Oke, jadi memang ya untuk pertemuan nasional mahasiswa hubungan internasional ini baik itu wilayah Sumatera itu baru pertama kali di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini first time-nya untuk wilayah Sumatera itu melaksanakan pertemuan nasional mahasiswa hubungan internasional. Kita termasuk sih bisa dibilang kampus yang baru berkembang, belum lama, tidak selama universitas-universitas besar lainnya seperti Unri, terus Unan ya kan. Nah, apa yang Kakak bawa pada saat pertemuan nasional yang dilaksanakan di Universitas Udayana November kemarin supaya kita menjadi tuan rumah? Pertama, Kakak ngebahas isu-isu strategis yang ada di Kepulauan Riau, mulai dari perbatasan kita dengan Singapura dan juga Malaysia, terus ngebahas tentang Laut Natuna Utara, terus juga Kogab Wilhan 1 itu kan ada di Dompak ya kan. Jadi itu yang Kakak bawa. Terus juga kita ngebawa mengenai destinasi wisata. Oh, yang di Lagoba ya? Iya, destinasi wisata kita kan yang terbesar kedua setelah Bali. Jadi itu yang kita angkat. Lagoibay ya kan, yang menjadi salah satu pusat wisata turis mancanegara. Nah, itu yang Kakak bawa ke teman-teman di pertemuan sebelumnya itu supaya umrah menjadi tuan rumah dari kegiatan pertemuan nasional mahasiswa hubungan internasional, dan kali ini yang ke-35. Wah, keren juga ya Kak, umrah ini bisa jadi tuan rumah dalam acara besar se-Indonesia ini. Dan udah 2 minggu lagi ya Kak kegiatan ini? Iya, udah 2 minggu lagi kegiatan ini bakal terlaksana nih sobat-sobat FISIP. Jadi mungkin sobat-sobat FISIP nih yang curious mengenai kegiatan ini, mungkin nanti bisa dong lihat-lihat ke kampus ya. Kegiatannya itu kita laksanakan di tanggal 10 sampai dengan 14 November. Jadi teman-teman nanti mungkin ada luang waktu di Sabtu Minggu mau datang melihat kegiatan kami, boleh ya kan. Kita juga seru-seru juga di situ, ada apa juga situ kan, duta-duta besar ada. Iya, duta-duta besar. Terus juga nanti kita bakal ada tour di hari 13-nya, di tanggal 13-nya kita bakal ada tour itu ke Treasure Bay. Buat teman-teman dari seluruh Indonesia, delegasi-delegasi yang bakal hadir itu kita bawa ke Treasure Bay untuk wisata.
Wah, seru juga aku rasa juga. Bisa jalan-jalan ke terbaik. Benar. Nah, untuk kawan-kawan visit nih yang mau ikut, kayak mana sih Kak cara untuk ikut sertanya dalam kegiatan ini? Bisa dijelaskan? Oke, jadi untuk teman-teman sobat visip ya, ini kan kegiatan memang khusus untuk mahasiswa hubungan internasional yang ada di Indonesia. Jadi nanti kalau teman-teman sobat visip yang ingin melihat-lihat nih kegiatan kita, mulai dari acara openingnya, terus habis itu international conference-nya, terus habis itu ingin melihat-lihat aja di kegiatan chambernya dan yang lainnya, teman-teman bisa nih jadi observer di sini. Nanti mungkin langsung ngabarin teman-teman dari HMHI-nya. Nah, terus habis itu mulai meregistrasi, mendaftar melalui HMHI. Kontak-kontak aja teman-teman dari HMHI. Siapa tahu pengen melihat seperti apa sih kegiatan dari HMHI ini. Kalau ada pertemuan nih bareng teman-teman senasional ya kan. Jadi teman-teman curious mengenai kegiatan ini, jadi bisa nih untuk ngabarin teman-teman dari HMHI. Ada ketua himanya langsung nih. Jadi teman-teman bisa langsung ngabar, kontak gitu buat melihat kegiatan. Terus juga pengen melihat kegiatan international conference kami ya kan. Nah, itu bisa langsung ngabarin dari himpunannya. Nah, jadi kegiatan ini tuh awalnya tahu nggak tahun berapa berdirinya kegiatan ini? Saya kurang tahu sih Kak kapan berdirinya, emang kapan Kak berdirinya Kak? Jadi kegiatan itu tuh udah berdiri dari tahun 1989 loh. Jadi kegiatan udah kita lama tuh juga ya. awalnya berdiri tuh di tahun 1989. Itu dideklarasiin waktu itu di Universitas Pajajaran, disebut dengan Deklarasi Jatinangor waktu itu. Nah, di situ tuh kegiatannya tuh baru dua, yaitu sidang forum dan juga diskusi ilmiah. Semakin berkembang hingga menjadi 5 kegiatan utama. Nah, kegiatan utama itu yang paling utama ada namanya sidang forum. Sidang forum ini teman-teman nanti di situ bakal ngebahas tentang program-program kerja dari himpunan masing-masing. Jadi di situ teman-teman bakal ngabarin apa aja yang udah dilaksanakan selama 1 tahun sebelumnya itu kegiatannya. Terus juga di situ teman-teman nanti bakal saling bertukar program kerja, saling bekerja sama. Mungkin kita bisa bekerja sama-sama univ-univ luar nanti di situ, atau melihat dari program-program yang mereka tampilkan dan mereka jelaskan nanti di depan. Itu siapa tahu menjadi gambaran bagi kita untuk program-program yang lebih berkembang ke depannya. Terus juga di situ kita bakal ada penetapan Presidium Nasional selanjutnya. Nah, jadi di PNM ini selain kita bakal ada FML itu semacam presentasi mengenai program-program kerja yang sudah terlaksana bagi himpunan-himpunan. Nah, itu juga ada penetapan Presidium Nasional selanjutnya Jadi umrah juga harus persiapan. Dari Prodi HI, mahasiswa himpunannya itu harus persiapan menjadi Presnas selanjutnya. Siapa tahu kita menjadi terpilih menjadi Presnas selanjutnya. Terus juga di sini sidang forum itu kita ada namanya pembacaan GBHF dan PDF. Jadi GBHF dan PDF ini gagasan besar. Kedepannya itu FKM mau ngapain sih, programnya mau seperti apa. Nah, itu kedepannya kita bahas di sini. Terus juga ada namanya diplomatic course. Kita sebut umrah diplomatic course. Pada umrah diplomatic course itu kita memakai model baru, namanya model ASEAN Meeting, MEM. Model ASEAN Meeting itu seperti apa sih simulasinya? Teman-teman pasti curious nih mengenai UDC itu seperti apa sih? UDC itu lebih kepada simulasi sidang PBB gitu. Iya, kayak simulasi sidang PBB, tapi kali ini lebih small place-nya, yaitu lebih ngebahas tentang simulasi yang ada di ASEAN. Nah, terus habis itu apa sih yang dibahas gitu kan? Apa yang dibahas sama anak-anak HI ini pada pertemuan nasional? Kita tuh bakal ngebahas mengenai permasalahan yang ada di Kepulauan Riau atau di sentral kita ASEAN mengenai human trafficking. Terus kita akan ngebahas tentang Laut Natuna Utara. Terus kita juga akan ngebahas mengenai sosial budaya kultur kita di taraf ASEAN. Terus juga kita ngebahas tentang pembangunan berkelanjutan nih. SDG itu kan salah satu nih pembahasan yang selalu ada terus dan muncul tiap terus. Tahun. Iya, tiap tahun itu isunya tuh selalu ada di mahasiswa HI. Nah, Sustainable Development Goals ini kan dia
itu capaiannya itu sangat besar kan. Jadi mungkin kedepannya ada gagasan-gagasan atau perspektif dan argumentasi dari teman-teman HI yang bisa membuat sebuah perubahan kedepannya. Nah di sini mahasiswa HI itu pengen nih ada perubahan-perubahan besar, maka wadah kita ini, kegiatan pertemuan nasional ini nanti outputnya yang diberikan itu kita bakal ngebuat draft ini bakal kita sampaikan langsung ke Kementerian Luar Negeri dan juga semoga bisa sampai dengan presidensi ASEAN selanjutnya. Jadi teman-teman itu bakal ngebahas tentang isu dari perspektif dari teman-teman HI seluruh Indonesia dan juga ngebahasnya nanti di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Terus isu-isu itu nanti bakal dibuat draft semuanya, bakal didraftkan dan diberikan kepada Kementerian Luar Negeri dan juga kepada presidensi ASEAN. Maka dari itu kegiatan ini cakupannya cukup besar dong. Nah, kita bahas nih mengenai persiapan apa sih yang udah dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional untuk kegiatan yang udah 2 minggu lagi nih mau terlaksanakan, udah deket bentar lagi. Kegiatan kita ini udah sekitar 90% nih Dok, udah 90% persiapannya udah selesai, mulai dari kita hotel kita hotelnya udah di mana tuh Kak? Hotel kita pakai untuk penginapan delegasi, kita pakai yang paling bagus lah, paling bagusnya bintangnya lah, salah satu bintang yang ada di Tanjung Pinang ini kita pakai Aston untuk penginapan teman-teman karena bakal ada 5 hari. 5 hari di Aston. Besar juga ya Kak biayanya. Ya, terus juga teman-teman bakal udah persiapan sekarang ini kita menentukan tempat dari teman-teman nanti bakal kegiatan. Terus juga kita pakai audit untuk acara opening, closing dan juga international conference-nya. Terus juga kita udah lobby nih orang Treasure Bay untuk kegiatan kita tour nantinya wisata. Terus habis itu tamu-tamu kita udah pada kita undangin semua dari kementerian, terus dari Istana Negara, terus kita dari kedutaan-kedutaan dan yang lainnya itu udah pada kita undang semua untuk hadir di kegiatan kita nanti. Terus yang paling unik apa coba? Yang paling unik itu merchandise-nya kali ini. Ya, jadi merchandise kali ini tuh identik semua tuh dengan kebudayaan Melayu. Kita di situ masukin cogan, cogan. Terus habis itu kita masukin tanjak, terus juga keris dan juga kebudayaan Melayu itu kalau bisa kita tuangkan semuanya di merchandise kita. Jadi teman-teman yang hadir di sini tuh nanti dia ngebawa merchandise dari kita, kenang-kenangan dari kita tuh khas ada Melayu, khas Melayu gitu. Di situ yang paling menonjol lah dari itu pada pertemuan kali ini. Jadi pada pertemuan nasional kali itu yang paling menonjol itu. Nah, kita udah dengar nih guys, kawan-kawan, sobat Visip, tentang gimana sih kegiatan pertemuan nasional hubungan internasional se-Indonesia ini. Udah siapa aja tamu undangannya? Ini udah ada dari Sekretaris Jenderal katanya, Ibu Carolina Tinangon. Dia datang ke Tanjung Pinang ini khusus untuk acara ini. Jadi kawan-kawan ikut untuk acara melihat bagaimana sih kegiatan-kegiatannya di acara pertemuan nasional mahasiswa hubungan internasional se-Indonesia ini. Jadi kawan-kawan mari merapat, mari ikut serta dalam melihat kegiatannya. Jangan lupa ya teman-teman untuk meramaikan kegiatan kami nanti di tanggal 10 sampai dengan 14 November. Jadi jangan lupa sobat Visip untuk meramaikan. Dadah.